Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Handayani, UPBJJ Makassar. Kali ini kita akan membahas mengenai simbiosis. Apa sih itu simbiosis? Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kita akan melihat macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis komensalisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Yang kedua, simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Dan yang ketiga, ada simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis komensalisme: anggrek dengan pohon belimbing wulu. Anggrek mendapatkan keuntungan dengan menempel pada pohon belimbing wulu dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis, serta mendapatkan dukungan fisik untuk tumbuh. Sementara itu, pohon belimbing wulu tidak dirugikan atau diuntungkan secara langsung dari keberadaan anggrek. Yang kedua, tumbuhan sirih dan inangnya. Tumbuhan sirih mendapatkan keuntungan dengan menempel pada inangnya dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis, serta mendapatkan dukungan fisik untuk tumbuh. Sementara itu, inangnya tidak dirugikan atau diuntungkan secara langsung dari keberadaan tumbuhan sirih. Selanjutnya, buah naga dan pohon kilor. Buah naga sering tumbuh di daerah tropis dan subtropis, di mana mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Pohon kilor berfungsi sebagai tanaman inang yang memberikan dukungan fisik dan perlindungan bagi buah naga muda, terutama selama musim kering atau saat kondisi lingkungan kurang mendukung. Pohon kilor sama sekali tidak dirugikan dari keberadaan buah naga. Selanjutnya yaitu binahong dengan inangnya. Binahong mendapatkan keuntungan dengan menempel pada inangnya dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis serta mendapatkan dukungan fisik untuk tumbuh. Sementara itu, inangnya tidak dirugikan atau diuntungkan secara langsung dari keberadaan binahong. Selanjutnya, tumbuhan paku dengan pohon mangga. Dalam hubungan ini, tumbuhan paku mendapatkan keuntungan dengan menempel pada pohon mangga dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis serta mendapatkan dukungan fisik untuk tumbuh. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan atau diuntungkan secara langsung dari keberadaan tumbuhan paku. Pohon mangga tetap dapat tumbuh dan berkembang seperti biasa tanpa adanya pengaruh signifikan dari keberadaan tumbuhan paku. Selanjutnya, kita beralih ke simbiosis parasitisme. Yang pertama, contoh simbiosis parasitisme adalah antara benalu dengan pohon belimbing wulu. Benalu adalah parasit yang diuntungkan karena benalu mengisap air dan zat hara dalam pohon belimbing wulu. Sedangkan pohon belimbing wulu dirugikan karena air dan zat hara diambil oleh benalu. Yang kedua, kutu dengan kepala manusia. Kutu memperoleh keuntungan makanan dengan mengisap darah kepala manusia, sedangkan kepala manusia dirugikan karena bagian kepala mengalami gatal-gatal dan luka. Selanjutnya adalah kutu dengan kucing. Kutu memperoleh keuntungan makanan dengan mengisap darah kucing,
sedangkan kucing dirugikan karena bagian tubuh mengalami gatal-gatal. Yang keempat, lalat dengan sapi. Lalat memperoleh keuntungan karena memakan sisa-sisa makanan atau kotoran sapi, sedangkan sapi dirugikan karena dapat terinfeksi penyakit atau parasit yang dibawa oleh lalat. Yang terakhir, contoh simbiosis parasitisme adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan makanan dengan menghisap darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuh mengalami gatal-gatal, bentol-bentol, serta kemerahan, bahkan bisa membawa penyakit bagi manusia. Selanjutnya adalah contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu mendapat keuntungan dengan mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan. Sementara itu, bunga juga mendapatkan keuntungan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga. Selanjutnya adalah manusia dengan tumbuhan. Dalam hubungan ini, manusia mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan oksigen, makanan, dan bahan lainnya dari tumbuhan. Sementara itu, tumbuhan juga mendapatkan keuntungan karena manusia membantu dalam proses penyerbukan, penyebaran biji, dan perawatan tanaman. Yang ketiga adalah jamur dan alga. Dalam hubungan ini, jamur mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan nutrisi dari fotosintesis alga, sedangkan alga mendapatkan keuntungan dengan perlindungan dan lingkungan yang stabil dari jamur. Kesimpulannya adalah simbiosis adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang dapat berubah mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis juga merupakan hubungan yang kompleks dan beragam antara organisme yang berbeda jenis yang dapat memiliki dampak positif ataupun negatif pada organisme yang terlibat. Terima kasih.